Sebelum kita mulai menyaksikan video ini, pertama-tama marilah kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kalian bisa mengetikkan solawat di kolom komentar ya. Semoga dengan bersolawat, kita mendapatkan syafaatnya yang mulia di dunia dan akhirat, serta selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Di antara seluruh kisah hidup Nabi Sulaiman alaihissalam, terdapat satu peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh makhluk bumi maupun langit. Peristiwa itu bukan sekadar peperangan biasa, melainkan pertempuran besar yang berlangsung selama 40 hari penuh tanpa jeda. Pertempuran ini menjadi awal dari rangkaian kejadian di luar nalar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musuh yang dihadapi Nabi Sulaiman bukanlah jin biasa. Mereka adalah jin-jin kafir, pembuat kerusakan dan fitnah di muka bumi. Jin-jin yang selama ini bersembunyi, mengatur kehancuran secara diam-diam, menyesatkan manusia, dan melawan ketetapan Allah. Pada waktu itu, Allah mengizinkan mereka memiliki kekuatan khusus yang sangat mematikan, sebagai ujian besar bagi Nabi Sulaiman dan pasukannya. Kabar tentang keberadaan dan pergerakan jin-jin kafir itu sampai kepada Nabi Sulaiman. Setelah memastikan bahwa kerusakan mereka sudah melampaui batas, Nabi Sulaiman memutuskan bahwa pertempuran tidak bisa dihindari. Ini bukan perang untuk kekuasaan, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menghentikan fitnah besar yang mengancam keseimbangan bumi. Nabi Sulaiman lalu mengumpulkan seluruh pasukannya. Pemandangan itu sangat luar biasa dan tidak pernah ada tandingannya dalam sejarah. Di satu barisan berdiri manusia-manusia soleh, kuat imannya dan teguh pendiriannya. Di barisan lain, jin-jin mukmin yang setia dan patuh kepada perintah Nabi Allah. Bersama mereka ada para ifrit yang tunduk, pasukan hewan buas yang siap menerkam musuh, burung-burung besar yang membawa batu-batu keras dan panas, serta pasukan angin yang bergerak cepat, senyap, dan mematikan atas izin Allah. Sebelum perjalanan dimulai, Nabi Sulaiman berdiri di hadapan seluruh pasukannya. Wajah beliau tenang, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat. Dengan suara yang tegas dan penuh kewibawaan, Nabi Sulaiman berkata, "Siapkan iman dan kekuatan kalian. Yang akan kita hadapi bukan jin sembarangan, bukan jin pada umumnya. Jin-jin kafir yang akan kita perangi ini, Allah izinkan memiliki kekuatan khusus dan sangat mematikan. Jangan ada yang mengandalkan kekuatan dirinya, bergantunglah hanya kepada Allah." Suasana menjadi hening. Setiap pasukan menyadari bahwa pertempuran ini bukan pertempuran singkat. Ini adalah perang panjang yang akan menguji iman, keberanian, dan keteguhan hati mereka. Para pemimpin pasukan saling berpandangan. Tidak ada satupun yang mundur. Tidak ada suara keraguan. Mereka menjawab serempak dengan penuh keyakinan. "Siap wahai Nabi Allah. Bismillah, Allahu Akbar." Takbir menggema dan terasa seakan mengguncang bumi. Saat itulah perjalanan menuju medan pertempuran dimulai. Di saat yang sama, di tempat yang jauh dan tersembunyi, jin-jin kafir merasakan getaran aneh. Mereka menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah bergerak. Para pemimpin jin berkumpul dengan wajah tegang. Mereka tahu ini bukan sekadar pasukan manusia yang datang, melainkan pasukan yang berada di bawah perintah seorang nabi yang Allah beri kekuasaan atas angin, jin, dan makhluk lainnya. Sebagian jin kafir merasa yakin dengan kekuatan baru yang mereka miliki. Sebagian lainnya mulai merasa takut, namun rasa angkuh dan kebencian menutup akal sehat mereka. Mereka sepakat untuk tidak mundur dan bersiap menyambut perang besar. Dengan demikian, dua kekuatan besar mulai bergerak menuju satu titik yang sama. Di satu sisi, pasukan Nabi Sulaiman yang berangkat dengan iman dan ketaatan. Di sisi lain, jin-jin kafir yang bersandar pada kekuatan gelap dan kesombongan. Inilah awal dari pertempuran 40 hari yang akan mengguncang langit dan bumi, serta membuka rangkaian kejadian luar nalar yang tidak akan pernah terlupakan. Perjalanan besar itu pun dimulai. Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin langsung pasukannya menuju sasaran pertama, yaitu sebuah benteng kerajaan jin yang berdiri di tanah lapang yang sangat luas.
Tanah itu sunyi, tidak berpenghuni manusia, namun terasa berat dan mencekam. Udara di sekitarnya berbeda, seolah dipenuhi tekanan yang tidak terlihat. Pasukan Nabi Sulaiman bergerak dengan formasi teratur. Pasukan manusia soleh berjalan dengan keteguhan iman. Jin-jin mukmin bergerak cepat dan waspada. Para ifrit berada di barisan depan dan samping. Hewan-hewan buas bergerak mengikuti perintah. Burung-burung besar terbang tinggi di langit. Sementara pasukan angin bergerak lebih dulu, menyapu area dan membaca keadaan. Semakin mendekati lokasi benteng, suasana semakin tidak normal. Langit tampak gelap meski bukan malam. Angin berputar tidak beraturan. Tanah terasa panas di beberapa titik. Ini pertanda bahwa wilayah tersebut berada di bawah pengaruh kekuatan jin kafir. Ketika pasukan Nabi Sulaiman hampir tiba di lokasi benteng, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari atas tembok benteng. Para penjaga kerajaan jin telah melihat kedatangan mereka. Sinyal bahaya langsung diberikan. Suara teriakan menggema ke seluruh penjuru benteng. Nabi Sulaiman datang. Pasukannya datang untuk menyerang. Siapkan pertahanan, jangan sampai kalah. Teriakan itu diikuti bunyi-bunyi aneh seperti raungan, benturan logam gaib, dan suara makhluk-makhluk yang bergerak cepat di dalam benteng. Seluruh kerajaan jin langsung berada dalam kondisi darurat. Para jin kafir mulai panik, namun kepanikan itu segera berubah menjadi kesiapan perang. Mereka tahu, ini adalah pertempuran besar yang tidak bisa dihindari. Semua pasukan dikerahkan tanpa terkecuali. Di dalam benteng, jin-jin kafir mempersiapkan senjata dan kekuatan mereka. Ada pasukan yang membawa panah api hitam pekat. Apinya tidak bercahaya terang, tetapi gelap dan menghisap udara di sekitarnya. Panah itu dikenal sangat mematikan, karena sekali mengenai sasaran, api hitamnya sulit dipadamkan. Di sisi lain, ada pasukan yang membawa panah api merah darah. Api ini menyala terang, berwarna merah pekat seperti darah segar. Panasnya jauh melebihi api biasa dan mampu membakar apapun dalam hitungan detik. Sebagian jin mulai mengubah wujud mereka. Ada yang merubah dirinya menjadi ular raksasa dengan tubuh panjang dan bersisik tebal. Dari mulutnya keluar api hitam dan merah, disertai cairan mematikan yang menetes ke tanah dan langsung menghanguskan apapun yang terkena. Ada pula jin yang mengubah wujud menjadi raksasa tinggi menjulang. Tubuhnya besar dan kuat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Beberapa jin kafir berwujud manusia sempurna. Wajahnya menyerupai manusia biasa. Namun kedua tangannya mampu mengendalikan api hitam dan merah secara bersamaan. Api itu berputar di sekitar telapak tangan mereka, siap dilepaskan kapan saja. Pasukan lainnya tidak kalah mengerikan. Ada jin kalajengking raksasa dengan sengatan beracun dan berapi. Ada jin kelabang berukuran besar, tubuhnya panjang dan cepat, membawa racun mematikan yang menyala. Ada pula pasukan jin dengan bentuk-bentuk yang tidak bisa dijelaskan secara jelas. Campuran antara makhluk hidup dan api, antara bayangan dan wujud nyata. Semua kekuatan itu dikumpulkan di dalam dan sekitar benteng. Mereka bersiap menyambut kedatangan Nabi Sulaiman dan pasukannya dengan serangan besar sejak awal. Sementara itu, dari kejauhan Nabi Sulaiman dan pasukannya sudah bisa merasakan gelombang kekuatan musuh. Pasukan angin memberi isyarat bahwa benteng tersebut dipenuhi pasukan jin kafir dengan kekuatan yang tidak biasa. Nabi Sulaiman menghentikan sejenak laju pasukannya. Beliau menatap benteng yang berdiri kokoh di hadapan mereka. Dari balik tembok terlihat kilatan api hitam dan merah yang bergerak. Suara raungan dan teriakan perang mulai terdengar jelas. Pasukan Nabi Sulaiman bersiap. Mereka tahu, setelah ini tidak ada jalan mundur. Benteng kerajaan jin inilah yang akan menjadi pintu awal dari pertempuran 40 hari yang penuh dengan kejadian di luar nalar. Ketegangan mencapai puncaknya. Dua kekuatan besar kini saling berhadapan. Serangan besar hanya tinggal menunggu waktu. Ketegangan yang sejak awal menyelimuti tanah lapang itu akhirnya pecah. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Pertempuran besar yang telah lama dipersiapkan pun dimulai. Langit dan bumi seolah menjadi saksi adu kekuatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Serangan pertama datang dari pihak jin-jin kafir.
Dari atas benteng dan dari balik barisan mereka, ratusan bahkan ribuan panah api dilepaskan secara bersamaan. Panah api hitam melesat cepat, meninggalkan jejak gelap di udara. Panah api merah darah menyala terang. Panasnya terasa bahkan sebelum menyentuh tanah. Panah-panah itu menghantam barisan pasukan Nabi Sulaiman. Beberapa pasukan manusia soleh dan jin mukmin terkena langsung. Ledakan api terjadi di banyak titik. Tanah terbakar, udara menjadi panas dan sesak. Dalam hitungan detik, pertempuran berubah menjadi kekacauan besar. Namun serangan itu tidak dibiarkan tanpa balasan. Atas perintah Nabi Sulaiman, pasukan burung-burung besar terbang rendah. Dari langit mereka menjatuhkan batu-batu keras yang menyala seperti api. Batu-batu itu menghantam barisan jin kafir dan tembok benteng, memecahkan pertahanan dan memaksa banyak pasukan musuh mundur. Di saat yang sama, pasukan angin mulai bergerak. Angin tidak lagi berhembus biasa. Ia mengganas, berputar, dan menerjang apapun yang dilewatinya. Tanah terangkat, debu beterbangan, dan sebagian pasukan jin kafir tersapu tanpa sempat melawan. Di darat, jin-jin mukmin dan manusia-manusia soleh maju menyerang. Mereka membawa pedang-pedang gaib yang bersinar samar. Setiap ayunan pedang diiringi takbir dan tasbih. Mereka bertarung dari jarak dekat, berhadapan langsung dengan jin kafir yang berwujud raksasa, ular besar, dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Pertempuran berubah menjadi pertemuan langsung antara dua kekuatan besar. Tidak ada lagi garis jelas antara depan dan belakang. Semua saling bertemu, saling menyerang, dan saling menguji kekuatan. Jin-jin kafir mengeluarkan serangan yang semakin mematikan. Dari mulut ular raksasa keluar cairan racun yang langsung menghanguskan tanah. Api hitam dilemparkan ke segala arah. Api merah darah menyebar luas dan tidak mudah padam. Serangan-serangan itu jelas ditujukan untuk memusnahkan pasukan Nabi Sulaiman secepat mungkin. Banyak pasukan Nabi Sulaiman gugur di fase ini. Beberapa tidak sempat menghindar. Beberapa lainnya jatuh saat melindungi saudaranya. Jeritan, dentuman, dan raungan bercampur menjadi satu. Medan pertempuran benar-benar berubah menjadi tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Namun di tengah keganasan itu, terjadi kejadian yang benar-benar di luar nalar. Ada pasukan manusia soleh yang tidak memiliki senjata hebat. Ada jin mukmin yang tidak memiliki kekuatan khusus atau perlindungan apapun. Secara logika, mereka seharusnya tidak mampu bertahan. Ketika cairan racun mematikan dan api hitam diarahkan langsung kepada mereka, kematian seharusnya terjadi seketika. Tetapi tepat saat serangan itu hampir mengenai tubuh mereka, tiba-tiba muncul pelindung gaib. Pusaran angin yang tidak terlihat sebelumnya muncul secara mendadak. Angin itu berputar cepat, membentuk dinding pelindung di sekitar mereka. Dalam sekejap, api hitam padam, cairan racun menguap, dan serangan-serangan mematikan itu hilang begitu saja. Lebih mengejutkan lagi, beberapa serangan justru berbalik arah. Api dan racun yang dilemparkan jin kafir kembali menghantam barisan mereka sendiri. Jin-jin kafir terkejut, sebagian tidak sempat menghindar, dan terkena serangan yang mereka lepaskan sendiri. Pasukan Nabi Sulaiman yang menyaksikan kejadian itu terdiam sesaat. Mereka sadar, ini bukan karena kekuatan diri mereka. Ini adalah pertolongan langsung dari Allah bagi hamba-hambanya yang imannya kuat dan hatinya berserah penuh. Takbir kembali menggema lebih keras dari sebelumnya. Rasa takut yang sempat muncul perlahan berubah menjadi keyakinan. Pasukan Nabi Sulaiman kembali maju dengan semangat yang lebih besar, sementara di pihak jin kafir mulai muncul kebingungan dan kegelisahan. Pertempuran besar terus berlangsung tanpa henti. Api, angin, batu, dan pedang saling beradu. Namun sejak saat itu, satu hal menjadi jelas bagi kedua pihak. Pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi tentang siapa yang benar-benar mendapat pertolongan Allah. Dan ini baru awal dari pertempuran panjang yang masih akan menelan banyak korban dan kejadian yang jauh lebih mengerikan. Di tengah pertempuran yang semakin brutal, takbir dan kalimat tasbih terus menggema tanpa henti. Suara itu keluar dari mulut para pasukan Nabi Sulaiman, baik dari manusia soleh, jin mukmin, maupun para ifrit. Di tengah api, angin, dan kehancuran, lantunan itu menjadi penguat hati agar mereka tidak hanyut dalam ketakutan.
Namun ujian terbesar belum berakhir. Dari balik asap tebal dan kobaran api, tiba-tiba muncul pergerakan besar yang mengguncang tanah. Para jin kafir mulai mengerahkan kekuatan utama mereka. Jin-jin yang berwujud raksasa keluar satu persatu ke medan pertempuran. Ada ular raksasa dengan tubuh melingkar panjang dan sisik keras, bergerak sambil menyemburkan api hitam dan merah darah. Ada manusia raksasa dengan tubuh menjulang tinggi. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar hebat. Ada kalajengking raksasa dengan capit besar dan ekor beracun yang menyala. Ada pula raksasa lain dengan bentuk-bentuk yang sulit dijelaskan, lebih menyerupai gabungan makhluk hidup dan api. Ketika para raksasa itu bergerak mendekat, barisan pasukan Nabi Sulaiman mulai goyah. Sebagian pasukan yang berada di garis depan melihat langsung ukuran dan kekuatan musuh yang sangat tidak seimbang. Rasa takut muncul secara manusiawi. Ada yang mulai mundur perlahan, ada yang hatinya bergetar dan ingin kembali. Melihat keadaan itu, Nabi Sulaiman segera maju ke depan barisan. Di tengah kekacauan dan suara ledakan, beliau berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Dengan suara tegas namun penuh kebijaksanaan, Nabi Sulaiman berseru kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, ingatlah, kita bertempur bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah. Kita adalah milik Allah. Jika kita hidup, itu karunia-Nya. Jika kita gugur, maka kita menuju surganya, tempat kebahagiaan dan kemudahan yang abadi. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan iman kalian." Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hati pasukan. Satu persatu mereka berhenti mundur. Nafas yang sempat tersengal mulai teratur. Takbir kembali menggema lebih keras. Mental pasukan yang sempat runtuh perlahan kembali seperti semula. Mereka kembali maju menghadapi raksasa-raksasa itu dengan tekad yang lebih kuat. Pertempuran pun berlanjut dengan tingkat keganasan yang jauh lebih tinggi. Para raksasa jin kafir benar-benar sulit dikalahkan. Serangan mereka sangat mematikan. Ada yang mengeluarkan cairan beracun dari mulut dan tubuhnya. Sekali terkena, pasukan Nabi Sulaiman langsung roboh tanpa sempat diselamatkan. Ada api hitam yang dilemparkan dari jarak jauh, menyelimuti tubuh korban dan tidak bisa dipadamkan. Api merah darah menyebar luas, membakar apapun yang dilewatinya. Ular raksasa menyemburkan api hitam dan merah secara bersamaan, menghantam barisan pasukan. Manusia raksasa yang mampu mengendalikan api menyerang dengan kekuatan penuh, membuat ledakan-ledakan besar di darat. Kalajengking raksasa menyengat dengan racun yang langsung melumpuhkan. Di detik-detik ini, banyak pasukan Nabi Sulaiman gugur. Hewan-hewan buas yang sebelumnya menyerang dengan gagah mulai berguguran. Manusia-manusia soleh yang telah bertahan sejak awal banyak yang jatuh syahid. Jin-jin mukmin yang setia juga banyak yang tiada. Medan pertempuran dipenuhi jasad, asap, dan bekas kehancuran yang luar biasa. Pertempuran ini benar-benar menguras kekuatan pasukan Nabi Sulaiman. Ini adalah fase paling berat sejak perang dimulai. Tidak ada kemenangan cepat, tidak ada kemudahan. Setiap langkah maju dibayar dengan pengorbanan besar. Namun di tengah kehilangan itu, pasukan Nabi Sulaiman tetap bertahan. Mereka sadar, mundur berarti membiarkan kerusakan semakin meluas. Mereka bertahan bukan karena kekuatan, tetapi karena keyakinan bahwa Allah melihat setiap tetes pengorbanan mereka. Dan di saat inilah, ketika kekuatan pasukan hampir terkuras habis dan musuh terasa semakin mendominasi, sesuatu yang lebih besar mulai dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman. Sebuah permohonan yang akan mengubah jalannya pertempuran. Medan pertempuran telah berubah menjadi lautan kehancuran. Api hitam dan api merah darah masih menyala di banyak tempat. Tubuh-tubuh pasukan bergelimpangan. Teriakan, raungan, dan dentuman tidak berhenti sejak lama. Pasukan Nabi Sulaiman berada di titik paling berat. Kekuatan fisik mereka terkuras, jumlah mereka berkurang drastis, dan raksasa-raksasa jin kafir masih berdiri kokoh di hadapan mereka. Nabi Sulaiman melihat keadaan itu dengan hati yang sangat berat. Beliau menyaksikan satu persatu pasukannya gugur, baik dari golongan manusia soleh, jin mukmin, maupun hewan-hewan yang setia. Ini bukan lagi pertempuran yang bisa dimenangkan dengan kekuatan biasa.
Di tengah keganasan itu, Nabi Sulaiman berhenti sejenak. Beliau menancapkan tongkat komandonya ke tanah. Di sekelilingnya, api masih menyala dan raksasa jin masih mengamuk. Namun wajah Nabi Sulaiman tetap tenang. Beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala kekuatan. Engkaulah yang menundukkan angin kepadaku. Wahai angin, atas izin Allah, jadilah engkau setajam dan sekuat mungkin. Mudahkanlah engkau untuk membunuh dan memotong-motong para pasukan jin raksasa kafir ini. Doa itu tidak disampaikan dengan teriakan, namun dengan keyakinan penuh. Dan tepat setelah doa itu terucap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pasukan angin yang sejak tadi bergerak liar, tiba-tiba berhenti sejenak. Udara di medan perang terasa sangat sunyi, seolah waktu terhenti. Api yang berkobar terlihat bergetar. Debu dan asap menggantung di udara tanpa bergerak. Lalu angin itu berubah. Atas izin Allah, pasukan angin bertransformasi. Ia tidak lagi sekadar hembusan atau pusaran biasa. Angin itu memancarkan cahaya terang yang menusuk mata. Bentuknya menjadi lebih tajam, lebih padat, dan lebih terarah. Setiap gerakannya terdengar seperti bilah-bilah tajam yang saling beradu. Dalam sekejap, pasukan angin menyambar medan pertempuran. Raksasa-raksasa jin kafir yang sebelumnya sulit ditaklukkan mulai terhantam satu persatu. Tubuh ular raksasa terpotong-potong oleh angin bercahaya. Sisik-sisik keras mereka terkelupas dan beterbangan. Manusia raksasa yang mengendalikan api terangkat ke udara, lalu terhempas dan tercabik-cabik. Kalajengking raksasa terpotong ekornya sebelum sempat menyerang kembali. Angin itu bergerak cepat, presisi, dan tanpa ampun. Ia menyapu barisan raksasa jin kafir, memotong tubuh mereka, memadamkan api hitam dan api merah darah yang sebelumnya tidak bisa dipadamkan. Cairan beracun menguap sebelum sempat menyentuh tanah. Jin-jin kafir yang melihat kejadian itu mulai panik. Mereka berusaha melarikan diri, namun angin datang dari segala arah. Tidak ada tempat berlindung. Benteng yang sebelumnya kokoh mulai retak dan runtuh dihantam angin bercahaya itu. Pasukan Nabi Sulaiman yang menyaksikan keajaiban ini terdiam. Banyak dari mereka tidak mampu berkata-kata. Yang terdengar hanyalah suara takbir, tasbih, dan tahmid yang keluar secara spontan. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Air mata mengalir di wajah sebagian pasukan. Mereka sadar, ini bukan hasil usaha mereka, melainkan pertolongan langsung dari Allah yang datang di saat mereka hampir tidak memiliki apa-apa lagi. Keadaan medan perang berubah drastis. Raksasa-raksasa jin kafir yang sebelumnya mendominasi kini jatuh satu persatu. Keseimbangan kekuatan berbalik. Pasukan Nabi Sulaiman yang tersisa kembali bergerak maju dengan semangat baru, memanfaatkan kekacauan yang terjadi di pihak musuh. Inilah titik balik besar dalam pertempuran 40 hari itu. Sejak doa Nabi Sulaiman dikabulkan, pasukan jin kafir mulai merasakan kekalahan demi kekalahan. Benteng mereka tidak lagi aman. Barisan mereka mulai runtuh. Namun pertempuran belum sepenuhnya berakhir. Masih ada sisa pasukan jin kafir yang akan memilih jalan berbeda, melarikan diri, berkhianat, atau menyerah. Sejak pasukan angin atas izin Allah mengamuk dan menghantam barisan raksasa jin kafir, keadaan medan pertempuran berubah sepenuhnya. Jin-jin kafir yang sebelumnya merasa unggul, kini mulai menerima kekalahan demi kekalahan. Barisan mereka terpecah, formasi hancur, dan semangat perang runtuh secara perlahan namun pasti. Pasukan Nabi Sulaiman memanfaatkan keadaan itu dengan cepat. Atas perintah beliau, barisan kembali dirapikan, dan serangan dilanjutkan menuju pusat benteng kerajaan jin. Manusia-manusia soleh dan jin-jin mukmin maju bersama, sementara pasukan angin terus bergerak di atas dan di sekitar benteng, memastikan tidak ada serangan balik besar yang bisa dilakukan musuh. Di dalam benteng, keadaan semakin kacau. Banyak jin kafir mulai kehilangan kendali. Sebagian dari mereka menghilang secara tiba-tiba, melarikan diri dengan cara-cara yang tidak diketahui. Ada yang kabur ke bawah tanah,
ada yang berubah wujud lalu lenyap di udara, dan ada pula yang meninggalkan rekan-rekannya begitu saja demi menyelamatkan diri sendiri. Pengkhianatan terjadi di mana-mana. Jin-jin yang sebelumnya bersatu kini saling meninggalkan. Di sisi lain, ada jin-jin kafir yang menyadari bahwa perlawanan tidak lagi berguna. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan mereka runtuh satu persatu. Ketika pasukan Nabi Sulaiman memasuki bagian dalam benteng, beberapa jin menjatuhkan senjata mereka. Dengan tubuh gemetar, mereka maju dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Mereka menyatakan menyerah dan memohon ampun. Nabi Sulaiman menerima mereka yang benar-benar tunduk dan memerintahkan agar mereka dibimbing untuk masuk ke dalam barisan pasukan yang taat kepada Allah. Jin-jin yang menyerah itu kemudian ditempatkan di posisi yang diawasi, namun tidak dizalimi. Sementara itu, perlawanan terakhir dari sisa pasukan jin kafir berlangsung dengan sporadis. Beberapa mencoba menyerang dari sudut-sudut tersembunyi, namun dengan cepat dipatahkan. Benteng yang sebelumnya terlihat kokoh kini rusak parah. Dinding-dindingnya retak, gerbang runtuh, dan menara-menara pengawas hancur. Akhirnya, setelah pertempuran panjang dan penuh pengorbanan, benteng kerajaan jin pertama berhasil ditaklukkan sepenuhnya. Tidak ada lagi perlawanan berarti. Bendera kekuasaan jin kafir diturunkan, dan kendali benteng berpindah ke tangan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman berdiri di dalam benteng yang telah jatuh itu dengan perasaan bercampur aduk. Ada rasa syukur atas kemenangan, namun juga rasa duka atas banyaknya pasukan yang gugur. Nabi Sulaiman memerintahkan agar yang terluka dirawat dan yang gugur dihormati dengan doa. Setelah memastikan bahwa benteng benar-benar aman dan tidak ada ancaman langsung, Nabi Sulaiman memutuskan untuk tidak melanjutkan pengejaran lebih jauh saat itu. Beliau menyadari bahwa pasukan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan. Maka diputuskanlah untuk kembali sementara ke istana kerajaan di Baitul Maqdis. Tujuannya adalah mengumpulkan kembali pasukan, memperkuat pertahanan, dan menyusun langkah berikutnya untuk menghadapi ancaman yang masih tersisa. Rombongan Nabi Sulaiman pun bergerak meninggalkan benteng yang telah ditaklukkan. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada kekuatan lain yang mengamati setiap gerakan mereka. Sebuah sosok yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran tadi, namun menyaksikan semuanya dengan penuh perhatian. Sosok itu tidak menunjukkan dirinya. Ia tidak menyerang. Ia hanya mengamati, menilai, dan menunggu waktu yang tepat. Kekalahan pasukan jin kafir di benteng pertama tidak membuatnya gentar. Justru sebaliknya, ia mulai menyusun rencana yang jauh lebih berbahaya. Nabi Sulaiman belum mengetahuinya, namun ancaman itu sudah mengintai, siap mendatanginya dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Kekalahan di benteng kerajaan pertama tidak membuat jin-jin kafir benar-benar hancur. Mereka memang kalah di medan perang, kehilangan wilayah, pasukan, dan kehormatan. Namun kebencian dan dendam mereka tidak padam, justru semakin membara. Sisa-sisa pasukan jin kafir yang berhasil melarikan diri bergerak menjauh dari wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman. Mereka tidak kembali secara berkelompok besar. Ada yang bergerak sendiri-sendiri, ada yang bersembunyi di celah-celah bumi, ada yang menyusuri udara gelap, dan ada pula yang menembus wilayah pegunungan tinggi yang jarang dijamah makhluk manapun. Tujuan mereka satu, mengadu kepada pemimpin mereka. Di wilayah pegunungan yang sangat terpencil, jauh dari penglihatan manusia dan jin biasa, berdirilah sebuah kerajaan tersembunyi. Kerajaan itu tidak megah secara kasat mata, namun dipenuhi kegelapan, tipu daya, dan kekuatan yang tidak pernah digunakan secara terang-terangan. Di sanalah Dajjal bersembunyi, sosok yang oleh jin-jin kafir dianggap sebagai Tuhan mereka, dan oleh manusia-manusia kafir sebagai penyesat terbesar. Satu persatu jin-jin kafir yang kalah tiba di hadapan Dajjal. Kondisi mereka mengenaskan. Ada yang terluka, ada yang kehilangan wujud sempurna, ada yang gemetar karena trauma pertempuran. Dengan penuh kebencian dan ketakutan, mereka bersujud dan mengadukan kekalahan mereka. Mereka menceritakan semuanya, tentang pasukan Nabi Sulaiman yang tidak tertandingi, tentang pasukan angin yang berubah menjadi senjata pemusnah,
tentang benteng yang runtuh dan raksasa-raksasa yang tercabik tanpa ampun. Mereka mengakui untuk pertama kalinya mereka benar-benar kalah telak. Mendengar semua itu, Dajjal terdiam cukup lama. Ia tidak langsung marah, tidak berteriak, namun kegelapan di sekitarnya terasa semakin pekat. Udara di kerajaan pegunungan itu berubah berat. Para jin kafir yang hadir merasakan tekanan luar biasa, seolah dada mereka dihimpit sesuatu yang tidak terlihat. Akhirnya Dajjal berbicara. Suara itu tidak keras, namun menusuk dan penuh ancaman. Dajjal menyatakan bahwa kekalahan itu tidak bisa diterima. Baginya, Nabi Sulaiman hanyalah seorang nabi yang diberi karunia sementara. Ia merasa masih memiliki cara untuk mengalahkannya. Dajjal menyimpulkan satu hal. Kekalahan jin-jin kafir bukan karena Nabi Sulaiman lebih kuat secara mutlak, tetapi karena Allah belum mengizinkan Dajjal turun tangan secara langsung. Dan kini, Dajjal memutuskan waktunya telah tiba. Dengan penuh keyakinan dan kesombongan, Dajjal memutuskan untuk melakukan balas dendam besar. Ia tidak akan membiarkan Nabi Sulaiman menikmati kemenangan. Namun balas dendam ini tidak dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dajjal memanggil pasukan jin kafir yang tersisa. Ia tidak hanya mengumpulkan mereka, tetapi juga melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kali ini, Dajjal memberikan kekuatan yang sangat langka. Kekuatan yang tidak pernah dimiliki jin pada umumnya. Kekuatan yang sangat mematikan dan penuh tipu daya. Para jin kafir yang menerima kekuatan itu merasakan perubahan besar. Wujud mereka menjadi lebih stabil, namun lebih gelap. Serangan mereka tidak lagi sekadar fisik atau api. Mereka mulai mampu menciptakan ilusi yang terasa nyata, membingungkan pikiran, menyesatkan pandangan, dan melumpuhkan musuh tanpa harus menyentuhnya. Dajjal menyiapkan pasukan ini bukan untuk perang terbuka seperti sebelumnya, tetapi untuk serangan yang lebih licik, lebih mendadak, dan lebih menghancurkan secara mental. Ia ingin menyerang Nabi Sulaiman bukan hanya di medan perang, tetapi di pusat kekuasaannya. Dalam kesunyian kerajaan pegunungan itu, Dajjal menetapkan target berikutnya, kerajaan Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis. Sementara itu, Nabi Sulaiman dan pasukannya belum mengetahui apa yang sedang dipersiapkan. Mereka masih berada dalam fase pemulihan, menyusun ulang kekuatan, dan mensyukuri kemenangan yang baru saja diraih. Namun tanpa disadari, ancaman yang jauh lebih berbahaya sedang bergerak. Bukan sekadar jin-jin kafir biasa, melainkan pasukan yang telah disentuh langsung oleh kekuatan Dajjal. Dan sejak keputusan itu diambil, keseimbangan mulai bergeser. Pertempuran berikutnya tidak akan sama seperti sebelumnya. Ini bukan lagi soal benteng dan pasukan. Ini adalah awal dari perang tipu daya, ilusi mematikan, dan ujian paling berat bagi Nabi Sulaiman dan pengikutnya. Malam itu, kerajaan Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis berada dalam keadaan tenang. Setelah kemenangan besar di benteng kerajaan jin sebelumnya, pasukan tengah memulihkan diri. Banyak dari mereka tertidur lelap, kelelahan setelah hari-hari panjang pertempuran. Penjagaan tetap ada, namun tidak dalam kondisi siaga penuh, karena tak seorang pun menyangka ancaman akan datang secepat ini. Di saat sebagian besar makhluk terlelap, Nabi Sulaiman justru terjaga. Beliau sedang bermunajat kepada Allah, bersujud dalam keheningan malam, memohon perlindungan, petunjuk, dan kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian yang belum diketahui. Angin malam berhembus lembut, seolah ikut bersaksi atas doa seorang nabi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tanpa tanda, tanpa peringatan, dan tanpa suara langkah yang bisa dideteksi, langit Baitul Maqdis tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, suara ledakan dahsyat mengguncang bumi. Cahaya merah menyala menerangi malam, diikuti hujan batu api yang jatuh dari udara, menghantam menara, halaman istana, dan barak-barak pasukan. Bumi bergetar hebat, bangunan berguncang, api menyebar dengan cepat. Para pasukan yang sedang tertidur terbangun dalam kepanikan. Teriakan terdengar di mana-mana. Asap hitam bercampur cahaya merah darah memenuhi langit malam. Serangan itu begitu mendadak, begitu rapi, seolah musuh telah mengetahui setiap celah pertahanan. Nabi Sulaiman langsung berdiri dari munajatnya. Wajah beliau berubah tegas.
Tanpa menunggu lama, beliau bergegas keluar dari tempat ibadahnya, menembus asap dan api untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang beliau lihat membuat situasi jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Dari kejauhan, tampak pasukan besar mendekat dari dua arah sekaligus. Sebagian datang dari darat, bergerak cepat dan senyap di antara bayang-bayang bangunan. Sebagian lainnya datang dari udara, melayang tanpa sayap, membawa api dan batu yang menyala. Dan di atas semuanya, di langit malam yang gelap, tampak satu sosok terbang dengan tenang dan penuh keangkuhan. Dialah Dajjal. Sosok itu tidak tersembunyi, tidak menyamar. Ia menampakkan dirinya dengan penuh keyakinan, seolah ingin menunjukkan bahwa inilah saatnya ia turun tangan sendiri. Aura kegelapan menyelimuti keberadaannya, membuat udara di sekitarnya terasa berat dan menekan. Nabi Sulaiman menyadari satu hal dengan jelas. Ini bukan serangan jin biasa. Ini adalah serangan yang dipimpin langsung oleh musuh terbesar. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, Nabi Sulaiman berseru, "Wahai pasukanku yang berjaga, wahai kalian yang tidak terlelap, bertahanlah, serang balik musuh-musuh Allah ini." Seruan itu menggema di seluruh Baitul Maqdis, seolah menjadi pemicu keajaiban. Dari arah yang tidak terlihat, pasukan jin mukmin bermunculan. Mereka datang dengan wajah tegas dan iman yang kokoh. Bersamaan dengan itu, pasukan angin pun hadir, berputar dan mengaum di sekitar Nabi Sulaiman, siap menerima perintah. Api yang semula tak terkendali mulai tertahan. Batu-batu api di udara sebagian terlempar arah. Pasukan yang hampir putus asa kembali mendapatkan harapan. Nabi Sulaiman mengangkat tangannya dan memerintahkan, "Serang mereka semua." Pasukan pun bergerak. Jin mukmin, angin, dan pasukan yang tersisa melesat ke arah musuh. Namun sejak bentrokan pertama, mereka menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Serangan mereka tidak bekerja seperti sebelumnya. Api yang dilepaskan pasukan angin tidak sepenuhnya melukai musuh. Pedang-pedang gaib para jin mukmin seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dajjal dan pasukannya berdiri di balik perlindungan kekuatan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Pada saat itulah Nabi Sulaiman menyadari kebenaran yang berat. Makhluk yang mereka hadapi kali ini bukan makhluk biasa. Allah mengizinkan mereka memiliki kekuatan yang terasa setara dengan ketuhanan, bukan sebagai hakikat, tetapi sebagai ujian paling berat bagi keimanan dan keteguhan. Langit semakin gelap, api semakin merah. Ilusi mulai menyebar, membuat sebagian pasukan melihat musuh berlipat ganda, sebagian lainnya melihat kawan sebagai lawan. Kekacauan perlahan merayap, dan di tengah kekacauan itu, Dajjal melayang di udara, menyaksikan semua dengan senyum dingin. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan ini bukan sekadar perang kekuatan, melainkan perang iman, akal, dan keteguhan hati. Serangan balasan pasukan Nabi Sulaiman yang semula penuh keyakinan perlahan berubah menjadi kekacauan yang tidak dapat dijelaskan dengan nalar biasa. Di saat para jin mukmin dan pasukan angin mulai mendekati Dajjal dan pasukannya, sesuatu yang aneh dan mengerikan terjadi. Medan pertempuran tiba-tiba berubah. Tanah yang semula kokoh terasa seperti hilang pijakan. Banyak pasukan Nabi Sulaiman yang tengah berlari atau terbang mendadak terjatuh tanpa sebab. Ada yang terhantam tanah dengan keras, ada yang terjerembab dan tidak mampu bangkit kembali, seolah seluruh kekuatan mereka direnggut dalam sekejap. Yang lebih mengerikan, tidak ada luka yang terlihat, namun tubuh mereka lumpuh, napas terengah-engah, dan mata mereka kosong seperti terperangkap di dunia lain. Dajjal dan pasukannya ternyata tidak hanya menyerang secara fisik, mereka menciptakan ilusi nyata, bukan sekadar tipuan pandangan, tetapi realitas semu yang bisa dirasakan, menyakitkan, bahkan mematikan. Ilusi itu membingungkan arah, waktu, dan kesadaran. Musuh tidak tahu lagi mana medan perang, mana kenyataan, dan mana perangkap. Setiap kali pasukan Nabi Sulaiman mendekat, tanpa disadari mereka memasuki ruang ilusi tersebut. Dalam hitungan detik, tubuh mereka jatuh, jiwa mereka tertekan, dan kesadaran mereka terperangkap. Keadaan semakin memburuk. Satu persatu jin mukmin yang tangguh mulai tertawan.
Mereka tidak dikalahkan dengan pedang atau api, melainkan dilumpuhkan oleh dunia palsu yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Pasukan Dajjal dengan mudah mengikat dan menawan mereka yang telah kehilangan daya. Bahkan pasukan angin yang selama ini menjadi senjata utama Nabi Sulaiman pun tidak luput. Dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, pasukan Dajjal menciptakan segel udara, ruang tertutup yang mengurung angin itu sendiri. Angin mengamuk di dalam segel, tetapi tidak bisa keluar, seolah udara dikurung oleh udara. Nabi Sulaiman menyaksikan semua itu dengan wajah terkejut dan penuh keheranan. Ini adalah pertama kalinya beliau melihat pasukan yang Allah tundukkan kepadanya dapat dilumpuhkan dengan cara seperti ini. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena musuh menggunakan cara yang sama sekali baru dan tidak terbayangkan. Di tengah kekacauan itu, beberapa jin mukmin dan orang-orang soleh yang berhasil diselamatkan dibawa menghadap Nabi Sulaiman. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar, dan napas mereka belum sepenuhnya stabil. Salah satu jin mukmin berbicara dengan suara berat, "Wahai Nabi Allah, saat kami menyerang Dajjal dan pasukannya, tiba-tiba kami tidak lagi berada di Baitul Maqdis. Kami berada di tempat yang gelap gulita, seperti neraka. Udara sangat sempit, nafas kami sesak, dada kami terasa terhimpit, seolah jantung kami ditusuk dari dalam." Yang lain menambahkan dengan suara bergetar, "Kami melihat api di mana-mana, mendengar jeritan, dan merasakan sakit yang nyata. Kami yakin kami akan mati di sana, padahal tubuh kami ada di medan perang." Mendengar kesaksian itu, Nabi Sulaiman terdiam sejenak. Beliau menundukkan kepala, merenung, lalu mengangkat wajahnya dengan ketegasan seorang nabi yang diberi hikmah. Dengan suara tenang namun penuh kepastian, Nabi Sulaiman berkata, "Tidak salah lagi, ini adalah ilusi atau sihir nyata yang mematikan. Allah mengizinkan Dajjal menguasainya bukan karena ia benar, tetapi untuk menguji kita yang taat kepada Allah." Beliau melanjutkan, "Barang siapa imannya goyah, maka ia akan tenggelam dalam tipu daya ini. Dan barang siapa imannya kokoh, meski diuji dengan rasa takut dan sakit, maka Allah tidak akan meninggalkannya. Namun kenyataannya pahit." Pada titik ini, keseimbangan pertempuran mulai condong. Pasukan Nabi Sulaiman tidak lagi bisa bergerak bebas. Setiap langkah harus dipikirkan. Setiap serangan berisiko terperangkap dalam dunia ilusi mematikan. Sementara itu, Dajjal menyaksikan semua dari udara dengan ketenangan yang mengerikan. Baginya, ini baru permulaan. Ia tidak terburu-buru. Ia ingin melihat sampai sejauh mana iman pasukan Nabi Sulaiman mampu bertahan ketika kenyataan dan kebohongan tidak lagi bisa dibedakan. Malam di Baitul Maqdis semakin pekat. Api masih menyala, jeritan masih terdengar. Keadaan di Baitul Maqdis semakin tidak terkendali. Api masih membakar sebagian wilayah kerajaan. Bangunan-bangunan runtuh. Teriakan pasukan yang tertawan bercampur dengan suara ledukan dan dentuman dari serangan pasukan Dajjal. Nabi Sulaiman berdiri di tengah kekacauan itu dengan hati yang berat. Di hadapan beliau, kerajaan yang selama ini Allah amanahkan kepadanya sedang dihancurkan sedikit demi sedikit. Pasukannya, manusia soleh, jin mukmin, dan hewan-hewan yang setia. Banyak yang telah gugur, tertawan, atau terpisah tanpa kabar. Tidak sedikit yang terjebak dalam ilusi mematikan dan belum bisa diselamatkan. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran besar ini, Nabi Sulaiman merasakan keadaan yang sangat sulit. Bukan karena ragu kepada Allah, tetapi karena ujian yang dihadapi berada di luar batas pertempuran biasa. Musuh yang dihadapinya bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan ilusi dan sihir nyata yang Allah izinkan untuk menguji keimanan. Di tengah kehancuran itu, Dajjal akhirnya menampakkan dirinya dengan jelas. Ia berdiri melayang di udara, tubuhnya tegak dan tenang, seolah seluruh kekacauan di bawahnya hanyalah permainan. Nabi Sulaiman pun melangkah maju, meninggalkan barisan pasukan yang tersisa. Untuk sesaat, medan pertempuran seakan terdiam. Ini bukan lagi pertempuran pasukan melawan pasukan, melainkan pertemuan langsung antara seorang Nabi Allah dan makhluk yang Allah izinkan memiliki kekuatan luar biasa.
Tanpa banyak bicara, Nabi Sulaiman mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan. Bibirnya bergerak pelan, memohon pertolongan, memohon keadilan, dan memohon agar kebatilan ditundukkan oleh kebenaran. Setelah itu, Nabi Sulaiman menggerakkan tongkat komandonya. Sekejap kemudian, serangan angin cahaya yang sebelumnya pernah menghancurkan pasukan jin raksasa kembali dipanggil. Angin berkilau, berputar dengan kecepatan tinggi dan menyapu medan pertempuran. Bersamaan dengan itu, butiran bayu neraka, hembusan angin panas yang mematikan, mengarah langsung ke Dajjal. Pasukan Nabi Sulaiman yang masih tersisa menyaksikan dengan penuh harap. Mereka yakin tidak ada makhluk yang mampu bertahan dari serangan sebesar itu. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Serangan itu menghantam tubuh Dajjal, tetapi tidak memberikan efek apapun. Angin cahaya melewati tubuhnya seolah menembus bayangan. Bayu neraka berputar di sekelilingnya, lalu menghilang tanpa meninggalkan luka. Dajjal tetap berdiri, tidak goyah, tidak terluka, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Pada saat itu, Nabi Sulaiman menyadari satu hal yang sangat berat. Allah belum mengizinkan Dajjal dan pasukannya untuk dikalahkan. Dalam sekejap, keadaan berbalik. Tekanan yang luar biasa menghantam Nabi Sulaiman. Kekuatan yang tidak terlihat membuat tubuh beliau terhuyung. Kaki beliau tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Nabi Sulaiman terjatuh ke tanah di hadapan Dajjal dan pasukannya. Pemandangan itu membuat pasukan yang tersisa terkejut dan panik. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nabi Allah yang selama ini memimpin dengan karunia besar, kini terjatuh di medan perang. Tanpa menunggu perintah, para ifrit, jin mukmin, dan pasukan angin yang masih bebas langsung bergerak cepat. Mereka tahu jika Nabi Sulaiman tetap berada di sana, keadaan akan menjadi jauh lebih buruk. Dengan kecepatan kilat, mereka membentuk perlindungan darurat. Angin dipanggil untuk menutup pandangan. Jin mukmin mengangkat tubuh Nabi Sulaiman. Ifrit membuka jalur pelarian. Dalam hitungan detik, Nabi Sulaiman dibawa pergi dari medan pertempuran, menjauh dari jangkauan Dajjal dan pasukannya. Di tempat yang lebih aman, para pasukan segera memeriksa keadaan Nabi Sulaiman. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Apakah engkau tidak apa-apa, wahai Nabi Allah?" Nabi Sulaiman membuka matanya perlahan. Meski tubuhnya lemah, wajahnya tetap tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada kemarahan, hanya ketundukan kepada kehendak Allah. Dengan suara pelan namun jelas, Nabi Sulaiman menjawab, "Alhamdulillah, aku insya Allah baik-baik saja." Jawaban itu membuat pasukan sedikit tenang, meski hati mereka masih berat. Mereka sadar, kekalahan kali ini bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari ujian besar yang harus dilalui. Di kejauhan, Dajjal menyaksikan pelarian itu tanpa mengejar. Ia tahu waktu masih panjang. Baginya, ini adalah kemenangan sementara. Kecepatan pelarian pasukan Nabi Sulaiman tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, bayang-bayang kekuatan Dajjal masih terasa menekan. Udara menjadi berat, seolah setiap langkah dipantau. Sisa pasukan yang berhasil menyelamatkan diri berhenti di sebuah dataran berbatu. Napas mereka terengah, tubuh mereka lelah, dan wajah mereka dipenuhi kecemasan. Api masih terlihat di kejauhan, menandakan Baitul Maqdis telah benar-benar dikuasai. Asap hitam membumbung tinggi ke langit malam, menjadi saksi bisu jatuhnya sebuah kerajaan yang selama ini berada dalam lindungan Allah. Para pasukan berkumpul mengelilingi Nabi Sulaiman. Jumlah mereka jauh berkurang, banyak yang gugur, banyak yang tertawan, dan banyak pula yang terpisah tanpa kabar. Keheningan menyelimuti mereka sebelum akhirnya salah satu pasukan memberanikan diri berbicara. Dengan suara berat dan penuh kekhawatiran, ia berkata, "Bagaimana ini wahai Nabi Allah? Dajjal dan pasukannya semakin mendekat. Kita sudah kehilangan banyak kekuatan." Pertanyaan itu mewakili isi hati seluruh pasukan. Mereka tidak sedang ragu kepada Allah, tetapi mereka sedang berada di titik yang sangat sulit. Musuh terlalu kuat, cara bertarungnya tidak bisa diprediksi, dan pasukan mereka sudah kelelahan secara fisik dan batin. Nabi Sulaiman tidak langsung menjawab. Beliau menundukkan kepala. Pandangannya tertuju ke tanah.
sementara di dalam hatinya terjadi pergulatan yang hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada kepanikan di wajah beliau, tetapi ada beban besar yang sedang dipikul seorang nabi. Dalam bisikan hatinya, Nabi Sulaiman berkata, "Kita pergi dulu ke pegunungan, tinggalkan kerajaan ini untuk sementara. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Biarkan Allah yang mengatur." Beliau melanjutkan dalam hatinya, "Berbaik sangkalah kepada Allah. Bisa jadi Allah menghendaki kerajaan ini berada di tangan Dajjal sebentar saja. Bukan karena Dajjal benar, tetapi untuk menguji apa yang akan ia lakukan dengan kekuasaan itu." Setelah itu Nabi Sulaiman mengangkat wajahnya dan memandang pasukannya satu persatu. Tatapannya tenang, penuh kebijaksanaan, meski keadaan sangat sulit. Dengan suara tegas namun lembut, beliau berkata, "Kita tidak lari karena takut. Kita mundur karena Allah sedang menguji kita. Kita akan pergi ke pegunungan untuk sementara waktu." Mendengar keputusan itu, pasukan terdiam. Tidak ada yang membantah. Mereka tahu, keputusan Nabi Sulaiman bukanlah keputusan manusia biasa, melainkan keputusan seorang nabi yang memahami bahwa kemenangan dan kekalahan hanya terjadi dengan izin Allah. Tanpa menunda waktu, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan yang tersisa untuk bergerak. Pasukan angin yang masih bebas membantu menutup jejak mereka. Jin mukmin membantu mengangkat yang terluka. Hewan-hewan yang tersisa menjadi penjaga barisan belakang. Perjalanan menuju pegunungan tidak mudah. Medannya berat, jalurnya terjal, dan kondisi pasukan sangat lemah. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk membantu yang hampir roboh. Namun tidak satu pun yang mengeluh. Mereka tahu ini bukan akhir dari perjuangan. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka tiba di wilayah pegunungan yang tinggi dan terpencil. Tempat itu jauh dari keramaian, sulit dijangkau, dan tersembunyi dari pengamatan musuh. Di sanalah Nabi Sulaiman dan sisa pasukannya menetap. Hari pertama di pegunungan dipenuhi keheningan. Tidak ada suara pertempuran, tidak ada teriakan perang, hanya angin dingin dan suara alam. Malamnya, Nabi Sulaiman menghabiskan waktu dengan berdiri, duduk, dan bersujud, bermunajat kepada Allah dalam kesendirian. Hari-hari berikutnya diisi dengan perawatan pasukan yang terluka, penguatan iman, dan pengaturan ulang sisa kekuatan. Pasukan menyadari mereka telah memasuki fase baru, fase kesabaran, ketundukan, dan penantian pertolongan Allah. Sementara itu, jauh di bawah sana, Dajjal mulai menguasai Baitul Maqdis sepenuhnya. Namun ia tidak tahu bahwa mundurnya Nabi Sulaiman bukan tanda kekalahan akhir. Hari-hari di pegunungan berjalan dengan sangat lambat. Tidak ada lagi suara pertempuran, tidak ada dentuman ledakan, dan tidak ada teriakan komando. Yang terdengar hanyalah hembusan angin dingin, suara langkah pasukan yang tersisa, dan doa-doa lirih yang terus dipanjatkan. Kekalahan di Baitul Maqdis masih membekas kuat di benak Nabi Sulaiman dan pasukannya. Banyak yang belum bisa melupakan wajah saudara-saudara mereka yang gugur atau tertawan. Setiap malam, sebagian pasukan terbangun dari tidur dengan wajah gelisah, teringat ilusi mematikan yang mereka alami saat menghadapi Dajjal. Di tengah keadaan itu, Nabi Sulaiman memilih untuk sering menyendiri. Beliau menjauh dari keramaian pasukan dan naik ke bagian pegunungan yang lebih tinggi. Tempat itu sunyi, berbatu, dan hanya ditemani langit luas serta angin yang berhembus pelan. Di sanalah Nabi Sulaiman merenung sendirian. Beliau duduk lama, memandang ke kejauhan. Di bawah sana, kerajaan yang dulu berada dalam genggamannya kini dikuasai Dajjal. Namun Nabi Sulaiman tidak memikirkan kekuasaan semata. Yang memenuhi pikirannya adalah amanah, keselamatan umat, dan kehendak Allah di balik semua yang terjadi. Dalam kesunyian itu, Nabi Sulaiman mulai bermunajat. Beliau mengangkat kedua tangannya, lalu menundukkan kepala. Doanya tidak lantang, tidak pula panjang dengan kata-kata yang rumit. Doanya keluar dari hati yang paling dalam. Beliau memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan untuk mengalahkan makhluk yang paling ditakuti, makhluk yang telah diperingatkan oleh banyak nabi, makhluk yang Allah izinkan memiliki kekuatan luar biasa, kekuatan yang tampak tidak terkalahkan dan mematikan.
Nabi Sulaiman mengakui kelemahan manusia dan jin di hadapan kekuasaan Allah. Beliau tidak meminta kemenangan instan, tetapi meminta petunjuk, hikmah, dan izin. Beliau sadar, selama Allah belum mengizinkan, tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan Dajjal. Malam-malam di pegunungan menjadi saksi munajat itu. Nabi Sulaiman sering menghabiskan waktu hingga larut, berdiri, duduk, dan bersujud bergantian. Setiap sujudnya penuh pengharapan, setiap bangkitnya penuh kesabaran. Di saat yang sama, pasukan yang tersisa juga memperbaiki diri. Mereka memperkuat iman, saling menguatkan, dan menerima kenyataan bahwa kekalahan ini bukan hukuman, melainkan ujian. Jin mukmin dan manusia soleh berkumpul, mengingat kembali janji Allah bahwa pertolongan akan datang kepada hamba-hamba yang sabar dan bertakwa. Hari demi hari berlalu. Pada suatu malam yang sangat sunyi, ketika langit pegunungan tampak lebih terang dari biasanya, Nabi Sulaiman kembali bermunajat dengan kesungguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya benar-benar diserahkan kepada Allah tanpa sisa. Dalam keadaan itulah, Nabi Sulaiman merasakan ketenangan yang berbeda. Beban di dadanya perlahan berkurang. Ketakutan yang sempat menyelimuti medan perang tidak lagi menguasai hatinya. Beliau sadar, jawaban Allah tidak selalu datang seketika dalam bentuk kemenangan, tetapi dalam bentuk keyakinan bahwa pertolongan itu pasti datang pada waktu yang tepat. Keesokan harinya, wajah Nabi Sulaiman terlihat lebih tenang. Tidak ada keputusasaan, tidak ada keraguan. Pasukan yang melihatnya merasakan perubahan itu. Mereka tahu sesuatu sedang disiapkan oleh Allah. Meski belum ada perintah bergerak, meski belum ada tanda pertempuran, fase ini adalah titik balik yang sangat penting. Dari pegunungan yang sunyi inilah, kemenangan yang sesungguhnya akan bermula. Sementara itu, jauh di Baitul Maqdis, Dajjal merasa dirinya telah menang sepenuhnya. Ia mulai bertindak sekehendaknya, tanpa sadar bahwa kesombongan itu justru menjadi bagian dari rencana Allah untuk menjatuhkannya. Dan di pegunungan yang sunyi itu, Nabi Sulaiman terus menunggu dengan iman yang kokoh, menunggu saat Allah berkehendak membuka jalan kemenangan. Hari ketujuh di pegunungan akhirnya tiba. Pagi itu, suasana perkemahan terasa berbeda. Tidak ada lagi wajah putus asa, tidak ada bisik-bisik ketakutan. Pasukan Nabi Sulaiman yang tersisa berkumpul dalam satu lingkaran. Jumlah mereka memang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, namun keyakinan di hati mereka justru terasa lebih kuat. Nabi Sulaiman berdiri di hadapan mereka. Wajah beliau tenang, matanya jernih, dan sikapnya menunjukkan keyakinan yang mantap. Setelah 7 hari penuh munajat, kesabaran, dan penyerahan diri kepada Allah, kini saatnya bergerak. Beliau berbicara kepada pasukannya dengan suara jelas. Hari ini kita kembali ke Baitul Maqdis. Bukan untuk merebut kekuasaan, tetapi untuk mengembalikan amanah kepada tangan yang tepat. Kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan kita, tetapi karena izin Allah. Pasukan mendengarkan dengan penuh ketundukan. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan. Mereka memahami bahwa pertempuran yang akan mereka hadapi bukan pertempuran biasa. Ini adalah pertempuran yang tidak akan terulang lagi. Pertempuran yang akan menentukan nasib kekuasaan Dajjal dan pasukannya. Setelah persiapan singkat, Nabi Sulaiman dan pasukannya mulai bergerak meninggalkan pegunungan. Pasukan angin mengiringi mereka dengan hembusan yang tenang namun kuat. Jin mukmin berjalan sejajar dengan manusia soleh. Hewan-hewan yang tersisa bergerak rapi, seolah memahami tujuan besar perjalanan ini. Semakin mendekati Baitul Maqdis, tekanan di udara mulai terasa. Langit tampak berbeda. Awan bergerak pelan, dan cahaya matahari seolah tertahan. Di saat itulah, Dajjal merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya terguncang. Ia merasakan kedatangan Nabi Sulaiman, tetapi bukan hanya itu. Ada kekuatan amat besar yang menyertainya, kekuatan yang bukan berasal dari bumi. Dajjal menghentikan aktivitasnya dan memusatkan perhatian ke arah luar kota. Dan saat itulah ia menyadari kebenarannya. Yang datang bersama Nabi Sulaiman bukan hanya pasukan manusia, jin, dan angin. Yang datang adalah para malaikat Allah,
Pasukan langit yang diperintahkan langsung untuk membantu Nabi Sulaiman dan mengakhiri ujian ini. Ketika pasukan Nabi Sulaiman tiba di sekitar Baitul Maqdis, pertempuran besar pun dimulai. Dajjal dan pasukannya melancarkan serangan pertama. Ilusi kembali ditebarkan, tekanan udara diciptakan, dan kekuatan mematikan dilepaskan. Namun kali ini, semua itu tidak lagi bekerja seperti sebelumnya. Ilusi runtuh sebelum sempurna. Segel udara pecah. Tekanan yang dulu melumpuhkan kini tidak lagi berpengaruh. Para malaikat bergerak tanpa ragu. Mereka tidak berteriak, tidak menunjukkan emosi, tetapi setiap gerakan mereka menghancurkan barisan pasukan Dajjal. Apa yang sebelumnya tidak bisa disentuh, kini runtuh. Apa yang sebelumnya tak terluka, kini tidak mampu bertahan. Pertempuran berlangsung sengit. Kedua belah pihak saling menyerang dengan kekuatan di luar nalar. Dentuman terdengar dari segala arah. Cahaya dan gelap saling bertabrakan. Namun perbedaannya jelas. Kali ini keseimbangan benar-benar berpihak kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri maju ke garis depan. Dengan karunia kekuatan dan kemukjizatan baru yang Allah berikan, beliau mampu menembus pertahanan yang sebelumnya mustahil dilewati. Setiap langkahnya diiringi pertolongan. Setiap perintahnya dijalankan dengan sempurna. Pasukan Dajjal mulai runtuh satu persatu. Mereka tidak lagi mampu bertahan. Kepanikan mulai menyebar. Jin-jin kafir yang sebelumnya sombong kini berlarian, kehilangan arah dan perlindungan. Dajjal mencoba melawan, mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun menghadapi pasukan Allah, ia tidak lagi berdaya. Kekuatan yang dulu ia banggakan runtuh di hadapan izin Allah. Dalam waktu yang tidak lama, hasil pertempuran terlihat jelas. Dajjal dan pasukannya berhasil dikalahkan. Baitul Maqdis kembali berada di bawah kendali Nabi Sulaiman. Kerajaan yang sempat dirampas akhirnya kembali kepada pemilik amanahnya. Pasukan Nabi Sulaiman berdiri di antara puing-puing pertempuran dengan hati yang penuh syukur. Mereka sadar kemenangan ini bukan karena strategi semata, bukan karena jumlah, tetapi karena pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Dan bagi Dajjal, inilah awal dari kehinaan yang telah ditetapkan Allah, kehinaan yang tidak bisa ia hindari. Pertempuran besar itu akhirnya mencapai titik akhirnya. Dajjal yang sejak awal berdiri dengan penuh kesombongan kini tidak lagi mampu mempertahankan kekuatannya. Tubuhnya gemetar, napasnya berat, dan kekuatan yang selama ini ia banggakan perlahan menghilang. Setiap usaha untuk bangkit kembali selalu terhenti, seolah ada kekuatan yang menahannya dari segala arah. Ia jatuh. Tubuh Dajjal ambruk ke tanah dengan kondisi lemas dan tidak berdaya. Tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi tekanan mematikan, tidak ada lagi kesan sebagai makhluk yang ditakuti. Yang tersisa hanyalah sosok yang dikalahkan oleh izin Allah. Pasukan Nabi Sulaiman menyaksikan pemandangan itu dengan penuh keheningan. Mereka tahu ini bukan sekadar kekalahan fisik, tetapi kehinaan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluk yang melampaui batas. Saat Dajjal benar-benar tidak mampu bergerak, para malaikat Allah segera turun melaksanakan perintahnya. Tanpa keraguan, tanpa perlawanan berarti mereka menangkap Dajjal. Tidak ada rantai besi, tidak ada ikatan duniawi. Yang mengikatnya adalah perintah Allah, sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh makhluk manapun. Dalam sekejap, Dajjal dibawa pergi. Ia dipindahkan ke tempat yang sangat terpencil, tersembunyi, dan tidak diketahui oleh siapapun, kecuali oleh Allah dan makhluk yang Allah kehendaki untuk mengetahuinya. Tempat itu berada di luar jangkauan manusia, jin, dan makhluk lainnya. Setelah itu, para malaikat membentuk segel atau tirai gaib. Segel itu bukan sekadar penutup, tetapi penghalang mutlak. Tidak bisa ditembus, tidak bisa dirusak, dan tidak bisa dilewati. Dengan segel itu, Dajjal tidak dapat keluar untuk membuat kerusakan di muka bumi untuk waktu yang Allah tentukan. Langit kembali tenang, tekanan di udara menghilang. Api yang menyala perlahan padam. Sisa-sisa ilusi runtuh sepenuhnya, meninggalkan medan perang yang hancur namun sunyi. Pertempuran telah selesai. Pasukan Nabi Sulaiman berdiri di antara puing-puing pertempuran dengan perasaan yang bercampur, lelah, haru, dan penuh syukur. Banyak yang menundukkan kepala,
banyak yang bersujud di tanah. Takbir dan tasbih kembali terdengar. Kali ini bukan di tengah peperangan, tetapi sebagai ungkapan kemenangan yang hakiki. Salah satu pasukan maju dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Jika sudah berhadapan langsung dengan tentara Allah, maka siapapun tidak akan berdaya, tidak akan mampu melawannya." Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ucapan itu diamini oleh seluruh pasukan. Mereka sadar, kemenangan ini bukan karena kecerdikan strategi, bukan karena jumlah pasukan, dan bukan karena kekuatan makhluk. Ini adalah kemenangan karena izin dan pertolongan Allah semata. Setelah itu, para malaikat membentuk segel atau tirai gaib. Segel itu bukan sekadar penutup, tetapi penghalang mutlak. Tidak bisa ditembus, tidak bisa dirusak, dan tidak bisa dilewati. Dengan segel itu, Dajjal tidak dapat keluar untuk membuat kerusakan di muka bumi untuk waktu yang Allah tentukan. Langit kembali tenang, tekanan di udara menghilang, api yang menyala perlahan padam. Sisa-sisa ilusi runtuh sepenuhnya, meninggalkan medan perang yang hancur namun sunyi. Pertempuran telah selesai. Pasukan Nabi Sulaiman berdiri di antara puing-puing pertempuran dengan perasaan yang bercampur, lelah, haru, dan penuh syukur. Banyak yang menundukkan kepala, banyak yang bersujud di tanah. Takbir dan tasbih kembali terdengar. Kali ini bukan di tengah peperangan, tetapi sebagai ungkapan kemenangan yang hakiki. Salah satu pasukan maju dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Jika sudah berhadapan langsung dengan tentara Allah, maka siapapun tidak akan berdaya, tidak akan mampu melawannya." Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ucapan itu diamini oleh seluruh pasukan. Mereka sadar, kemenangan ini bukan karena kecerdikan strategi, bukan karena jumlah pasukan, dan bukan karena kekuatan makhluk. Ini adalah kemenangan karena izin dan pertolongan Allah semata. Tak lama setelah itu, Baitul Maqdis kembali berada sepenuhnya di bawah kendali Nabi Sulaiman. Kerajaan yang sempat dikuasai Dajjal dan jin-jin kafir selama 7 hari akhirnya kembali ke tangan yang benar. Amanah itu kembali kepada hamba Allah yang dipilih untuk menjaganya. Nabi Sulaiman berdiri, memandang kerajaannya. Tidak ada kesombongan di wajah beliau, yang ada hanyalah rasa syukur dan ketundukan. Beliau tahu, kekuasaan hanyalah titipan, dan Allah lah pemilik segala sesuatu. Dengan berakhirnya pertempuran ini, dunia kembali merasakan ketenangan. Namun kisah ini akan terus dikenang sebagai peringatan, sebagai pelajaran, dan sebagai bukti bahwa tidak ada kekuatan yang mampu melawan kehendak Allah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Sebelum berpisah, jangan lupa sahabat With Story untuk like, subscribe, dan share video ini. Lalu silahkan tinggalkan komentar kalau ada yang perlu diluruskan dari video kali ini. Semoga kalian senantiasa dimudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang berkah. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.